Perkenalkan, nama saya Danang Saputra dengan NIM 2024018039. Di video ini, saya akan menjelaskan 5 contoh aplikasi kecerdasan buatan dan apakah aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Simak video berikut ini. Untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi penerjemah bahasa. Sebagai contoh yaitu aplikasi Google Translate. Cara kerja Google Translate yaitu menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami atau NLP dan pembelajaran mesin untuk menerjemahkan teks, suara, dan gambar. Aplikasi ini dapat menerjemahkan lebih dari 100 bahasa dan mendukung terjemahan offline untuk berbagai bahasa. Google Translate ini diciptakan untuk memudahkan komunikasi antar bahasa di seluruh dunia. Google Translate muncul dari kebutuhan untuk mengatasi hambatan bahasa dalam berbagai konteks, seperti muncul dari kebutuhan untuk mengatasi hambatan bahasa dalam berbagai konteks, seperti perjalanan, bisnis, dan pendidikan. Apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya ialah mempermudah pengguna dalam memahami teks berbahasa asing, membantu pelajar dalam belajar bahasa, dan memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara orang-orang dari latar belakang bahasa yang berbeda. Untuk aplikasi yang kedua yaitu Spotify. Cara kerja Spotify yaitu berfungsi untuk memutar lagu secara online melalui aplikasi atau situs web. Pengguna dapat mencari, menemukan, dan membuat daftar putar dari lagu-lagu favorit mereka. Beberapa fitur utama dari Spotify meliputi streaming musik, daftar putar, rekomendasi musik, mode offline, dan sebagainya. Spotify diluncurkan pada tahun 2008 di Swedia dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu layanan streaming musik terbesar di dunia. Layanan ini dirancang untuk memberikan akses mudah ke musik dan podcast, serta mendukung artis dengan model pembayaran yang adil. Manfaat Spotify dalam kehidupan sehari-hari yaitu hiburan, meningkatkan fokus, relaksasi, dan pengurangan stres, meningkatkan motivasi dan energi, dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa. Untuk aplikasi yang ketiga yaitu Google Translate. Cara kerja Google Translate yaitu dengan metode Neural Machine Translation yang menggunakan jaringan saraf untuk memahami konteks kalimat secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan terjemahan yang lebih alami dan akurat dengan mempertimbangkan konteks kata dalam kalimat, bukan hanya menerjemahkan kata per kata. Google Translate ini diluncurkan pada April 2006 sebagai bagian dari upaya Google untuk mempermudah komunikasi lintas bahasa di era globalisasi. Dengan meningkatnya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai negara dan budaya, Google ingin menyediakan alat yang dapat membantu mengatasi hambatan bahasa. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbicara bahasa berbeda, baik dalam konteks sosial maupun profesional, dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga yang berbicara bahasa berbeda, baik melalui pesan teks maupun dalam percakapan langsung. Untuk aplikasi yang keempat yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Sebagai contoh di sini yaitu aplikasi Gojek. Cara kerja aplikasi Gojek yaitu beroperasi melalui aplikasi mobile yang dapat diunduh di smartphone. Pengguna dapat memesan layanan transportasi, pengantaran makanan, dan berbagai layanan lainnya dengan beberapa langkah yang mudah. Yaitu yang pertama pendaftaran, yang kedua pemilihan layanan, yang ketiga penempatan pemesanan, yang keempat konfirmasi dan pembayaran, dan yang kelima adalah pengemudi menjemput. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim yang awalnya berfokus pada layanan ojek konvensional. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi yang cepat dan efisien di Indonesia, Gojek ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan keterbatasan akses transportasi di berbagai daerah. Manfaat Gojek dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, dapat dengan mudah memesan transportasi kapan saja dan di mana saja, mengurangi waktu tunggu. Untuk yang kedua, dengan layanan yang cepat, pengguna dapat mencapai tujuan mereka lebih cepat dibandingkan dengan transportasi konvensional. Yang ketiga, Gojek memberikan peluang kerja bagi ribuan pengemudi ojek dan mitra usaha, membantu meningkatkan perekonomian lokal. Untuk aplikasi yang kelima adalah Google Assistant. Cara kerja Google Assistant yaitu yang pertama, Google Assistant diaktifkan melalui perintah suara seperti "Oke Google" atau melalui tombol di perangkat. Untuk yang kedua,
Suara atau teks yang diterima diproses untuk memahami maksud pengguna, termasuk analisis struktur kalimat dan konteks. Untuk yang ketiga, setelah memahami permintaan, Google Assistant mencari informasi relevan dan merumuskan respon menggunakan kecerdasan buatan. Untuk yang keempat, asisten memberikan respon kepada pengguna dan dapat meminta klarifikasi atau memberikan opsi tambahan. Untuk yang kelima, Google Assistant dapat mengontrol perangkat pintar dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi untuk melakukan berbagai tugas. Untuk yang keenam, pengguna dapat mengelola data yang dikumpulkan dan mengatur preferensi privasi. Google Assistant diciptakan untuk mempermudah interaksi antara pengguna dan teknologi. Dengan kemajuan dan kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami, Google Assistant dirancang untuk memahami dan merespon perintah suara serta teks dari pengguna, memberikan informasi yang relevan dan membantu dalam berbagai tugas sehari-hari. Manfaat Google Assistant dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mencari secara manual. Untuk yang kedua, dengan kemampuan untuk melakukan banyak tugas hanya dengan suara, Google Assistant membantu pengguna menghemat waktu. Yang ketiga, dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami, interaksi dengan Google Assistant terasa lebih manusiawi dan intuitif. Untuk yang keempat, Google Assistant mendukung berbagai bahasa, memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk memanfaatkan teknologi ini. Dan itu dia 5 aplikasi kecerdasan buatan yang saya rangkum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.